mengulangi sedikit ya apa yang dikatakan dengan sholat asar ya, sholat asar. Sholat asar ya, nanti isya subuh kemarin, isya subuh, lohor, asar, maghrib ya, sampai pun subuh, sampai pun sholat tahajud ya, pernah kita bahas ya. Nah, jadi saya mengulang kembali, tentunya di sini mungkin ada teman-teman yang baru belajar ya. Nah, nanti kita bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya sholat asar itu ya, sholat isya ya. Nah, ini dikatakan ba'dal ya. Ba'dal itu perjalanan batin, makanya dia tidak bisa atau tidak pantas disebut dengan waktu ya, waktu sholat, waktu isya, waktu subuh ya, melainkan dengan sebutan ba'dah ya, ba'dal isya ya, ba'dal maghrib, karena itu perjalanan batin ya, perjalanan batin manusia ya. Jadi harus kita mengetahui judulnya dulu ya, sholat asar. Kenapa? Sholat itu tidak sama-sama makomnya ya. Makanya sholat maghrib itu tidak sama makomnya dengan sholat isya ya, beda-beda makom sahabat beriman ya. Isya tidak sama dengan sholat duhur ya, sholat duhur tidak sama dengan asar ya, satu gerakan tapi makomnya itu derajatnya berbeda-beda ya. Kenapa ada 3, kenapa 2 dizohirkan, kenapa 2 disirkan? Nah, ini semua ada maksudnya. Allah menurunkan kejadian itu dengan maha ketelitian Allah, ya, sesungguhnya ada maksudnya di situ ya, ada maksudnya ya. Makanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran ya, sesungguhnya apa yang kamu ucapkan di dalam sholat ya harus kamu mengetahuinya ya, harus kamu memang harus tahu apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu gerakkan dalam sholatmu itu. Jadi asar ini sahabat beriman ya adalah sebuah kodat ya, sebuah kodat yang mana perbuatan dari Fatihatun Nasun ya, atau Al-Fatihah terhadap 4 kodrat ya, 4 kodrat. Nah, jadi asar itu 4 apa namanya, 4 rukun ya, 4 rakaat ya. Lalu bagaimana Fatihah ini sahabat beriman adalah kita menaklukkan terhadap 4 kodrat alam yang hayat di diri kita ya, di diri kita. Apa yang dikatakan 4 hayat Allah dalam diri? Nah, ini yang dikatakan kodrat dunia ya. Ya, ngopi silakan Bang Penyembuh ya. Ini yang dikatakan kodrat dunia ya. Apa itu hamba Allah? Ada akhirat ya, ada jabarut ya, ada malakut ya, ada dunia. Kodrat dunia ini adalah akal ya, ada kodrat akhirat, potensinya ruhani atau dikatakan arasnya ya. Begitu juga dengan malakut ya. Malakut ini semua ruh-ruh yang ada di tubuh kita ya, dan sampai kepada sebuah kodrat yang dikatakan jabarut. Kalau jabarut ini adalah suatu kekuatan ya, kekuatan atau dikatakan pandangan atau dikatakan bayang ya, bayangan atau dikatakan membayangkan begitu ya. Nah, itu termasuk sebuah kodrat yang bisa dipakai dalam perbuatan tajalli makrifat ya. Nah, jadi dalam rangka menaklukkan dengan kehadirannya diri sifat an'amta alaihim yang berdiri dalam wujud bi alaihim. Nah, disinilah kita melihat dan menyaksikan wujud diri kita ini. Nah, aku terlihat ta'ala Tuhan ihim berwujud diri ya. Nah, disinilah dengan adanya berdiri diri sifat ya, maka bersifatlah alam yang 4 ini atau kodrat yang 4 ini di bawah kekuasaan Fatihatun Nasun ya. Jadi kalau kita mendirikan asar,
menaklukkan 4 kodrat dunia, akhirat, jabarut, dan malakut. Ya, sebagai kodrat yang mutmainah pada diri kita, kodrat yang sempurna. Ya, kodrat yang hayat dan kodrat yang kuat sehingga tidak bisa berbuat artinya seenaknya, ya, sekehendaknya. Karena dia sudah takluk kepada wujud sifatnya. Ya, atau dikatakan wujud sifatnya Allah. Nah, inilah yang dikatakan berdirinya Al-Fatihah dengan Fatihatun Nasun tadi. Ya. Tajali diri batin Allah. Dan inilah yang akan membawa sebagai khalifahnya Allah. Membawa 4 kodrat ini untuk kesempurnaan menjadi menyembah Allah. Ya. Jadi sahabat beriman, ya, celah-celah dari kekuatan tadi, ya, kita lihat, ya, banyak orang cari surga, ya, lupa karena Allah. Banyak orang cari dunia melupakan Allah. Banyak orang yang berilmu melupakan Allah. Banyak yang mencari akhirat melupakan Allah. Ya. Banyak orang yang berilmu lupa dengan Allah. Ya, karena apa? Artinya potensi dan kekuatan itu belum takluk di diri kita. Yang dikatakan dunia, jabarut, malakut, dan akhirat tadi. Ya, belum tunduk dia. Ya. Potensi 4 kodrat tadi sahabat beriman ini belum takluk. Belum tunduk ke diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita diatur oleh kekuatan itu. Ya, sehingga kehidupan harusnya menjadi hidup. Ya, hidup itu hayatnya Allah. Kalau sudah hayatnya Allah, sudah terpengaruh keduniaan, semua iman ini akan merusak rohani. Ya, makanya diharapkan menaklukkan di situ. Dan penyembahan terhadap 4 kodrat alam terhadap diri sifat Allah yang wujud dalam Al-Fatihah. Ya, ini benar-benar tobat alam namanya. Ya, tobat alam itu kepada diri sahabat beriman. Ya, tobat alam namanya. Harus kita mampu, ya, mampu merangkai apa yang dipahamkan. Ya, jangan cuma dengar-dengar, ya. Ya, tobat alam namanya. Makanya dikatakan Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Nah, inilah yang berdiri pada diri yang sudah berdiri setelah ruku. Ya, maka disitulah Allah menyembah dengan menyatakan taubatnya kepada diri sifat sebagai wujud sifat Allah berwujud diri. Ya, Fatihah adalah tajalli Allah dalam wujud batin. Ya, bersifat diri disitulah ditakluk dan menyatakan penyembahannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ummasita min syai'in badu. Ya. Ya Rob, kami bagi Engkau lah segala puji yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa saja Engkau kehendaki. Lalu datang Allah di situ. Ya, dia menghampiri diri kita. Apa kata Allah? Sami Allah liman hamidah. Ya. Aku mendengarkan apa yang kamu katakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu Allah mengatakan Sami Allah liman hamidah. Aku dengar apa yang kamu pujikan kepadaku. Aku dengar apa yang kamu memuji diriku. Ya, lalu kita mengatakan apa? Subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci Engkau ya Allah. Ya. Jadi 4 batin itu kan rumusnya sahabat beriman, ya. Makanya dikatakan alastum birabbikum. Ya. Alastum birabbikum bala sayyidina. Ya, ini rumus kekal, ya. Apa yang dikatakan rumus kekal? Baitunul abi.
Ya, setiap yang terjadi dari batin adalah umat. Nah, ini ternyata sudah jelas sahabat beriman, ya. Dan zohiru Rabbi, setiap kezohiran umat itu adalah menuju Tuhan. Ya, jadi kezohirannya ini yang disembahlah oleh batinul abi, ya. Batinul abi tadi yang 4 kodrat alam yang ada pada asar tadi. Ya. Nah, jadi dengan kita memuliakan 7 sifat Allah dalam kodrat sifat, an'am ta'alaihim disaksikan oleh diri sir, bi alaihim dan berdiri gagahnya dalam pelukan amin. Allahu Akbar, peluk dada kita. Ya. Amin, aku katanya adalah wujud hakikat aku. Ya. Jadi dengan gagahnya Allah mengirim sifat dalam tajalli sahabat beriman, la tafarakulla bismillah, di situ dia. Ya, dengan demikian sahabat beriman, asar sudah nyata bahwasanya 4 kodrat tersebut nyatulah berasal dari sifat wujud Al-Fatihah. Inilah yang dikatakan asyari. Ya. Asyari itu apa? Bekas. Ya, bekas. Nah, jadi dengan adanya Fatihatun Nasun, bagaimana Al-Fatihah menghadirkan Allah pada diri sifat, maka tafakurlah seluruh alam dalam bentuk menyembah Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi 4 tadi itu sudah tenggelam, ya, tidak lagi kita dipermainkan oleh alam dunia, akhirat, malakut dan jabarut. Ya, makanya lah membekaslah di dalam diri kita, dikatakan asyari, ya, atau dikatakan bekas. Ya, ini perjalanan badal, ya, perjalanan batin, ya, bukan perjalanan waktu. Ya. Nah, makanya begitu pun juga sholat subuh, ya, sholat subuh itu beda dengan sholat asar. Nah, jangan kita menyamakan makomnya, ya. Makanya pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu di dalam kita menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kita bertingkah itu kita melakukan tidak seenaknya dengan seenak jidat kita gitu. Ya, sholat dengan cara kita sendiri, beriman kepada Allah dengan cara kita sendiri, bertakwa kepada Allah dengan cara kita sendiri, akhirnya tidak diterima. Ya, tapi dengan cara Allah, mana caranya Allah? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa yang mampu menjelaskan Al-Quran? Orang-orang yang lebih paham. Ya, atau dikatakan orang-orang yang berakal, atau dikatakan orang-orang yang sudah ulul albab, orang-orang yang sudah mampu memahamkan kulima-kulima Al-Quran. Itu orangnya ulul albab. Ya, orang yang sudah berakal, orang yang sudah dikatakannya berpikir, ya, berpikir secara Tuhan, berakal secara Tuhan. Nah, begitupun sholat subuh, ya, sholat subuh. Sholat subuh ini apa hamba Allah? Al-Fajr, ya, Al-Fajr. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang sholat subuh, ini perlu kita ingat. Kenapa Allah memberikan sholat fardu ini di 2 rakaat? Ya. Makanya biasanya 2 rakaat ini dilibatkan dalam sholat sunnah. Ya, dalam sholat sunnah. Tapi kenapa sholat fardu ada 2 rakaat? Nah, ini sholat yang makomnya sangat kuat sekali. Ya. Jadi kalau kodratnya sholat daripada al-fajr atau subuh, itu awal hidup atau hayat atau fajar. Ya, makanya orang yang rajin sholat subuh itu, ya, atau dikatakan sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh, itu luar biasa. Ya, karena dia mampu memandang awalnya alam saat dia mampu memandang saat awalnya alam semesta dijadikan. Ya, kemerah-merahan itu, ya, itu alam, ya, awal alam dijadikan. Ya, saat matahari naik, al-fajar namanya, ya, awal hidup. Ya.
Ini yang dikatakan sholat awal hayat, ya. Sholat awal hayat. Awal hayat ini kehidupan Tuhan itu ada dua, ya. Kehidupan itu ada dua. Kehidupan Tuhan itu ada dua. Ada kehidupan siang, ada kehidupan malam. Makanya jam kita ada Masehi dan Hijriah. Ya, ada jam 1 Masehi, Hijriahnya jam 13. Ya. Jadi kalau kita dua kodrat ini sangat kuat dari 6 masa. 6 masa ini 6 penciptaan terhadap siang dan malam. Ya, jadi kodratnya itu beda. Makanya sholatnya disebut dengan sholat sir usir, ya, atau rahasia dalam rahasia. Nah, lalu apa yang dikatakan rahasia di dalam rahasia hamba Allah? Nah, disinilah kodrat 2 rakaat tadi, ya. 1 rakaat pada hayatnya kodrat alam bersifat Adam, dan 1 rakaat kodrat hayat bersifat Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu dikatakan Hijriah. Ya, Hijriah itu malam, ya. Malam dan siang. Kodratnya Masehi dikalamkan kepada kodratnya Adam, Zohir dan batin. Ya, jadi kodrat alam ini disebut dengan kelipatan 6 dalam 6 masa. Ya, makanya Al-Quran 6214. Ya, 6214. Tapi kenapa ditulis 6666 ayat? Ya, sedangkan dia 6214 ayat. Oh, ternyata ini falakiyah, ya. Makanya kita ngaji Al-Quran itu harus paham falakiyah. Ya, jangan hanya paham Jabariyah, ya. Harus paham falakiyah, karena kunci dari kajian Al-Quran itu ada 3, ya. Jabariyah, Hijahiyah, falakiyah. Ya, begitu sahabat beriman. Makanya turunnya bulan Ramadan, ya, turunnya bulan turunnya Lebaran, itu semua falakiyah tentukan, ya. Makanya kehadiran kita dilahirkan di dunia ini dengan tanggal sekian, ya, dengan umur sekian, itu falakiyah yang menentukan, sudah falakiyah, ya. Makanya umurnya seseorang itu ditentukan oleh Al-Quran, falakiyah Al-Quran, ya. Begitu, sudah dikuasai oleh falakiyah Al-Quran. Gitu sahabat beriman, ya. Makanya Al-Quran itu adalah pembuka rahasia langit dan bumi. Ya, kalau memang mereka paham, ya. Tapi kalau enggak paham, ini akan menjadi kitab perjalanan Nabi. Ya, kitab sejarah gitu, ya. Padahal Al-Quran adalah kitab pembuka rahasia langit dan bumi. Ya, sebagai petunjuk manusia untuk menuju kepada Allah. Ya, gitu sahabat beriman. Ya, jadi kodrat alam ini disebut dengan kelipatan 6 dalam 6 masa. Ya, Al-Quran 6214 ayat, tapi kenapa 6666 ayat? Tapi kita mengimaninya. Ya, mengimani walaupun tidak cukup sedemikian. Ya, oh ternyata 6214 kalau dikurangi, ya, hafal, ya. Harus paham, ya. Matematika ini namanya. Oh, berarti 6214 kurang 6666, ya. Sama dengan 452. Ya, 6220 kurang 666, 446. Ya, 4 alam. Apa dong 4 alam? Tanah, air, angin dan api. Ya, 446, ya. 442, ya. 4 ini ada 2, ya. 4 ini 452, ya. 452. 6214 kurang 6660 sama dengan 452.
ya. Empatnya alam ya, nah, tanah, air, angin, dan api. Limanya apa ya? Nah, limanya itu batin ya, batin. Apa itu batin? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, 5. Yang duanya apa? Hamba Allah. Nah, itu yang dikatakan diri. Ya, zahir dan batin. Ya, 4, 5, 2. Ya, nah, gitu. Jadi kalau dua kodat tadi, kodat Muhammad dan Adam pada sifat sir usir tadi melahirkan dua perkara. Ya, melahirkan dua perkara. Makanya syahadat Nabi Adam 6, syahadat Nabi Muhammad 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, 12 benar 1 tahun 12 bulan. Ya, 6 kuasa Adam, 6 kuasa Muhammad. Nah, ini yang menjadi 12 atau 12 bulan atau 1 tahun. Ya. Arti 12 kalau dihimpun menjadi 3 dalam naungan kodat Allah, Muhammad, dan Adam, maka dikatakan 2 rakaat. Ya, ditajali daripada sir dan usir. Ya, nah, jadi sir daripada Adam adalah Muhammad, usir daripada Muhammad adalah Adam. Nah, ini kebangkitannya. Ya, maka makomnya adalah itu zat ya. Jadi tajalinya dia menguasai hayat atau dikatakan al-fajar. Ya, kalau fajar itu dia mulai bangkit ya atau mulai berdiri. Ya, subuh namanya. Ya, makanya kita itu bangun subuh ya, mulai bangkit kita di situ. Ya, dalam rangka menuju zuhur. Ya. Makanya kita mengambil kubah di situ. Ya, mengambil kubah dari zuhur itu. Ya, apa itu dia? Nah, mengambil kubah. Kubah itu martabat Tuhan, ya. Naik berdiri satu pada kubah alam. Ya, ini yang dikatakan rebut dalam kita merebut di dalam zuhur itu. Ya, maka dengan demikian sahabat beriman, ya, zahir dan batin. Nah, kita inilah yang dikunut. Yang dikunut dalam Sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi kalau kita laksanakan selagi ada perintahnya dalam sholat, semuanya fardu. Ya, tidak ada yang sunnah di dalam sholat. Ya, jadi apapun itu fardu. Ya, jadi kita belajar ya bagaimana kita mendirikan dua kodat tadi kepada kodat zahir menuju Adam. Ya, tubuh dan kepada artinya dalam apa aja Adam atau tubuh ya, dan kepada dalam batin ruhani menuju diri atau menuju hati. Ya, ini dua nafas dalam satu tubuh. Ya, di saat kita sholat subuh. Ya, jadi kita harus benar-benar mematrikan Al-Fatihah ini, dia wujud dengan zahir dan batinnya pada subuh untuk menuju kepada uluhiyah hayat, yaitu zuhur, dua napas atau dikatakan atas dan bawah. Ya, itulah yang dikatakan sholat subuh ya. Sholat subuh itu sholat kebangkitan. Ya, jangan kita sholat subuh lalu kita di situ ngantuk ya. Kalau kita merasa ngantuk, udah kelihatan tuh sifat kemanusiaannya. Ya, manusia itu kan ngantuk. Ya, ngantuk, malas bangun ya. Tapi saat kita bangun dan sudah keinginan kita di situ untuk sholat subuh, berarti sudah ada nilai-nilai ikhlasnya kita menjalankan sholat subuh. Ya, tidak ada lagi rasa keterpaksaan. Ya, karena sudah ada keinginan. Ya. Ya. Lalu bagaimana dengan sholat duhur? Ya, asar, subuh, duhur. Ya, kita berpikir apakah kita sudah paham terhadap artinya apa itu zuhur dan kenapa 4 rakaat di situ. Ya, kenapa saya membawa Fatihatun Nasun? Ya, kenapa dalam setiap sholat itu ada Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu manusia. Ya, makanya dikatakan Fatihatun Nasun, perjalanan Allah dalam diri manusia.
Makanya di mana-mana sholat ada Al-Fatihahnya, ya. Yang paling menakutkan nanti sholat tidak ada Al-Fatihah tuh. Ya, makanya habis sholat Al-Fatihah, makanya habis baca surat Al-Fatihah, terserah kamu baca surat apa. Ya, karena surat itu selain Al-Fatihah itu namanya alam, ya. Terserah kamu mau baca surat Yasin kah, terserah, itu alam semuanya. Ya, tapi kalau Fatihatun Nasun ini, Al-Fatihah ini adalah diri kita. Ya, bukan alam. Ya, yang ayat-ayat yang lain itu yang 29 juz itu dikatakan alam, ya. Jadi terserah ayatnya mau apa. Yang penting ada Fatihah, ada Fatihahnya dalam sholat. Ya. Jadi sahabat beriman, bahwasanya tajalli Fatihatun Nasun ini berhadapan dalam rangka ilahin nas dengan Rabbil Alamin. Ya, berdirinya sifat ketuhanan manusia pada ketuhanan diri alam ini adalah dikatakan al-abidun wal wahudun wal ahadun. Ya, ini adalah dalam rangka menyembahnya kodratku pada wujudku sendiri. Ya, tajalli yang ada di sini. Ya. Lalu apa hubungan rakaat atau ba'da? Ya, atau dikatakan waktu? Apa hubungan waktu, nama waktu ini dengan sholat? Yaitu dengan Al-Fatihah. Hubungan waktu ini di dalam sholat dengan namanya. Ya, berhubungan adalah kodrat Al-Fatihah. Ya, jadi kita jangan salah memahami, ya. Bahwasanya terjadinya dua tajalli di dalam sholat itu adalah yang menyembah dengan yang disembah. Ya, ini kodratnya. Makanya fungsi Al-Fatihah dengan fungsi ayat atau surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah, ini mewakili asma sholatnya. Ya, kalau sholatnya zuhur, kita lihat sholat zuhur itu kan bernama zuhur, ya. Zuhur ini dengan sholat apa hubungan hakikatnya? Ya, jangan nanti kita lakukan rakaatnya tapi hakikatnya zuhurnya tidak ada, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu hakikat zuhur dengan waktu. Ya, kita tidak tahu hakikat zuhur dengan namanya. Ya, salat itu tidak bernama, sahabat beriman. Ya, salat itu tidak ada namanya. Ya, tapi salat adalah ba'da zuhur. Ya, waktu perjalanan. Ya. Jadi zuhur ini nama ba'da, ya. Makanya dikatakan ba'da zuhur, ba'da maghrib, perjalanan maghrib, perjalanan zuhur. Ya. Ini nama perjalanan waktu. Ya, atau perjalanan batin. Sementara rumus salat ini adalah wujud batin dalam batin. Ya, diri batin dan alam batin. Nah, inilah yang akan mempertemukan antara ilahinas dan Rabbil Alamin. Ya, nah kita lihat sholat zuhur. Ya, ya, zuhur ini sholat yang pertama sekali Allah jadikan. Ya, sholat zuhur ini yang pertama sekali Allah jadikan. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan, sholatlah kamu dari awal tergelincirnya matahari. Ya, tapi kenapa dikatakan zuhur hamba Allah? Ya, sementara hubungan kita menghadap Allah di dalam sholat dengan makom sholat ini yang harus diperjelas. Makanya kemana arahnya fungsi kita sebagai sebuah wujud yang menghadap kepada wujud. Ya, dengan makom sholat ini. Ini sudah ada hubungan belum? Ibarat kita menonton film, ya, harusnya lihat dulu judulnya, ya, judulnya dulu baru kita nonton. Sholat juga begitu, tahu dulu judulnya baru kita lakukan. Jangan asal sholat, ya. Makanya sholat nggak berfungsi bagi kita. Ya, kalau nggak tahu namanya, bagaimana kita tahu sholat itu zuhur? Ya,
Bagaimana kita menjalankannya sementara 4 di zuhur ini dan 4 di asar? Nah, sama-sama tuh. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah asmanya. Ya, walaupun rakaatnya 4 tapi makomnya sudah beda. Ya. Lalu di mana penempatan rahasia zuhur ini? Kenapa dikatakan ba'da zuhur dan kenapa namanya zuhur? Kalau kita menghadirkan misi ketuhanan dalam perjalanan zuhur, perjalanan waktu namanya ba'da. Ya, ba itu batin, dal itu perjalanan. Perjalanan batin Allah untuk dalam rangka wa aina buduna haza sirotol mustaqim. Ya, itu dalam rangkanya. Ya, sembahlah aku, itu jalan yang lurus, tapi bukan hanya kita sebagai imani, ya, artinya dikatakan imaminullah, ya, sebagai ma'ul hayat, pemimpin sekalian alam. Ya. Nah, jadi pemimpin kepada sekalian alam, beribadah kepada Allah. Ya. Nah, makanya simpan kalimat saya. Ya. Nah, ini yang dikatakan khalifatuh, ya, khalifatullah. Ya, jadi kita pemimpin semuanya, ya, beribadah kepada Allah. Makanya berdiri setelah ruku itu sudah jelas. Rabbana lakal hamdu. Ingat, lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ard. Ya, ini ada hubungannya dengan langit dan bumi atau meliputi sekalian alam. Nah, jadi kalau zuhur di sini ada 4 qodat yang disirkan oleh Allah. Kenapa disirkan? Karena di situ tidak berkalam. Ya, kenapa tidak berkalam? Karena dia menjatuhkan, merubuhkan, memiringkan, menundukkan qodat daripada alam untuk menghadap menyembah kepada qodat Allah. Ya, an-nuru, ya, an-nuru ini dikatakanlah nurullah, ya, nurullah yang berdiri. Nah, ini anazirnya sir itu tidak dikalamkan atau tidak didoharkan. Ya, tidak didoharkan. Kenapa tidak didoharkan? Karena 4 qodat batin alam. Yang pertama nur, nah ini batin alam, ya, adalah hayat. Nah, ini yang akan ditundukkan, ya. Nur ini lapisan di dalamnya ada nurul Islam. Ya. Nurul Islam, ihsan dan iman. 3 dia. Ini harus kita tundukkan. Makanya diperjalankan menuju kematian maghrib. Ya, kematian atau dikatakan sukun atau dikatakan gelap. Ya, masyrik ke maghrib, siang ke gelap, ke malam. Nah, ini pertama nur, yang kedua Adam. Adam ini artinya perjalanan. Ya, diperjalankan kepada qodat. Lalu apa itu anazirnya alam? Ya, ruh, ya, dia ruh. Nah, anazirnya alam itu dia ruh. Ada air, angin, api dan tanah. Itu ruh, ya. Ini yang akan tunduk kepada nurullah atau zat yang terlihat. Itu yang dikatakan Al-Fatihah. Ya, yaitu yang dikatakan na'an amta alahim, yang terlihat dan mereka melihat dari atas ke bawah bi alahim. Ya, itulah keumatan kita yang melihat kepada wujud zohirnya Allah ini. Ya. Yang ketiga syahada. Ya, syahada ini hayat kehidupan. Ya, hayat semua yang hidup. Nah, dia termasuk ahadiyah. Yang keempat ini ilmu. Semua berwujud pada alam. Ini yang tak bisa bicara. Contohnya apa? Ikan, ya, hewan,
apapun itu di atas muka bumi ini. Ya, itu dikodratkan tidak berbicara. Ya, itu ilmu. Ya, ada nur, ada Adam, ada ilmu, ada syahada, 4 dia. Ya, jadi 4 yang kodrat tadi itu adalah sahabat beriman yang dikatakan taat dan takluk. Ya, dijanjikan kembali pada asalnya dengan kehadiran diri batin antara alaihim dan diri yang sir bi alaihim. Ya, ini mewakili seluruh alam. Jadi menatap berdiri tak alaihim dengan dihadirkan di Al-Fatihah dalam kondisi menerima taubat. Apa taubatnya? Rabbana lakal hamdu. Jadi disinilah hakikat dari sujud tafakurnya alam ini dengan bertaubat, Rabbana lakal hamdu. Ya, makanya tergelincirnya matahari, ya, ditundukkan oleh alam yang berdiri di situ hanyalah Tuhan semata, atau dikatakan Al-Fatihah itu. Ya, ini yang pertama yang diadakan sholat itu, yang pertama dijadikan oleh Allah. Ya, itu yang dikatakan sholat duhur, ya. Gitu sahabat beriman. Ya, jadi kita sudah tahu hakikat duhur. Ya, nanti saya sambung lagi mungkin sahabat beriman, ya, karena di sini sudah tarhim. Kalau Kak Nevi mau rungkat silakan, ya. Makasih Pak Guru, berkah selalu. Ya, sama-sama.